Kali ini saya akan bahas tentang buy on support. Seperti apa caranya, bijaksanakah atau tidak, dan bagaimana kita harus bereaksi dengan harga yang sudah disupport. Oke. Grafik yang Anda lihat ini adalah grafik dari United Tractor. Sekarang saya akan menggambarkan supportnya terlebih dahulu ya. Saya coba menggunakan satu garis lurus, jebret. Nah, di satu garis lurus ini Anda bisa lihat bahwa dengan acuan yang ini, oke, ketika harga bergerak turun mendekati acuan yang saya buat, mantul bergerak naik kembali ya. Kemudian di sini juga terjadi harga bergerak turun mendekati acuan yang saya buat, mantul. Sehingga bisa dibilang ini adalah support yang cukup valid. Namun saya akan menggambarnya menjadi support area supaya Anda lebih jelas melihat bahwa ini adalah area support. Saya beri warna biru ya. Oke. Jepret. Ya. Nah, kita sudah mendapatkan area support yang cukup valid ya, karena berapa kali dites banyak. Ya, Anda bisa lihat di sini dites lagi ya. Di sini juga dites lagi, tidak jebol-jebol. Oke. Jadi ada 1 2 3 4 kali percobaan untuk menjebol garis support. Anda harus melihatnya dari dua sudut pandangnya. Bisa dikatakan sebagai 4 kali percobaan terhadap garis support dan harga mantul. Atau juga bisa dibilang 4 kali percobaan untuk menjebol support, namun gagal. Jadi Anda harus melihatnya seperti itu. Bukan berarti, oh ini support yang sangat baik, kalau saya nanti beli di sana, maka saya akan bisa dapat profit. Karena kalau saya beli di support yang kuat itu, harga akan mantul dan memberikan saya profit. Anda juga harus berpikir, kalau Anda beli di support dan ternyata tidak mantul, namun jebol ke bawah, Anda akan rugi. Itu, jadi bukan berarti support sudah pasti menjadi benteng penjaga yang kuat. Tidak. Kalau support menjadi benteng penjaga yang kuat, solid, maka ya harga tidak akan ada yang namanya downtrend. Sebaliknya juga, kalau resisten itu adalah harga penolakan yang sangat kuat, ibaratnya kita tidak bisa menembus benteng resisten itu, maka kalau itu adalah area yang tidak akan bisa dilalui, tidak akan bisa ditembus, resisten tidak bisa ditembus, maka tidak ada yang namanya strong uptrend. Logikanya begitu ya. Nah, kita coba lihat ke depan, apa yang terjadi apabila kita mencoba beli di support. Ceritanya kita beli di 31.000 ya kan. Wow, kenapa giliran saya coba beli harganya bukan ke atas tapi ke bawah turun. Nah, ini lihat nih. Turun dan turun ya. Anda bisa lihat 25.000, 31.000 ke 25.000. Ya kan, kurang lebih hampir 20%. Ya, Anda beli itu 100 juta turun jebret. 100 juta Anda sisa 84 juta ya kan. Lumayan ya, atau lumayan kan gitu. Loh Pak, kok yang sebelumnya berhasil sedangkan yang ini gagal? Berarti beli buy on support salah dong? Enggak, saya tidak bilang itu salah. Kita harus berpikir bahwa bagaimana cara saya meningkatkan peluang menjadi lebih baik ketika beli di support. Maka Anda tidak bisa hanya menggunakan satu garis support saja sebagai acuan. Anda juga harus menggunakan hal yang lain sebagai bantuan Anda untuk memastikan bahwa support ini kuat.
Nah, apa itu bantuannya? Mudahnya adalah, cara yang sederhananya adalah Anda harus lihat ketika harga mendekati area support tersebut, apakah ada muncul candle-candle bullish, candle-candle pembalikan arah, candle-candle yang berpihak kepada Anda. Contoh seperti di sini. Ada candle bullish engulfing. Ya. Ada candle bullish engulfing. Saya zoom biar Anda lebih jelas terlihat. Ada candle bullish engulfing, ini satu. Ya. Kemudian berikutnya lagi di sini. Muncul candle bullish engulfing juga. Walaupun harga sudah jauh daripada support, tapi Anda menunggu kepastian. Ya. Dan sebelumnya juga sudah dikonfirmasi dengan ibaratnya harga berkonsolidasi terlebih dahulu di area support tersebut. Bingung dia, bos, ini kita mau lanjut ke bawah atau mandul nih bos. Nah, diputuskanlah pada candle yang ini. White Morobusu, bull candle Morobusu ini. Ya, candle solid ini. Seperti itu. Jadi kita harus tahu nih ceritanya apa yang terjadi, pertarungannya seperti apa ketika di support. Ya kan seperti itu. Kita harus tahu. Gampangnya kita adalah pasukan penjaga benteng. Kita harus tahu nih, benteng kita akan jebol atau tidak dengan melihat musuh ini bawa senjata apa. Seperti itu. Musuh ini bawa senjata apa? Senjatanya besar apa tidak? Senjatanya powerful apa tidak? Kan kita harus tahu seperti itu. Jangan ibaratnya, oh kita di benteng, kita pasti tidak bisa ditembus oleh musuh, jadi santai aja. Geblek banget prajurit begitu kan. Kita harus tahu nih apa yang terjadi, price action apa yang terjadi di sana. Nah, yang ketiga, Anda bisa lihat nih, di sini muncul yang namanya piercing. Ya. Jadi Anda harus paham, tahu apa yang terjadi di sana. Sedangkan yang terakhir itu, nah, Anda bisa lihat tidak ada candle-candle yang memihak kepada kita. Yang ada hanya bearish candle semua. Bang, bang, berat. Jadi Anda harus menunggu. Harus menunggu price action apa yang terjadi di kisaran support tersebut. Bukan buta tuli langsung beli di support, begitu tidak. Ya, tidak seperti itu. Anda harus lihat price action apa yang terjadi. Oke. Itu yang dinamakan buy on support. Jadi Anda tidak bisa serta-merta langsung oke, buy di support. Nggak bisa. Anda harus cek. Jadi langkah pertama Anda harus tentukan dulu area supportnya. Langkah kedua adalah Anda melihat price actionnya seperti apa. Apa yang terjadi ketika di support. Adakah candle-candle bullish yang terjadi di sana? Kalau ada, kita bisa masuk. Kalau tidak, jangan masuk. Itu ya. Buy on support. Sekali lagi saya tanyakan, buy on support boleh, tidak masalah. Tapi ya itu, Anda harus menggabungkannya dengan price action, candlestick. Apa yang terjadi? Candle-candle apa yang terjadi pada saat di support, harga di support? Apakah ada candle-candle reversal, hammer yang kakinya panjang, piercing kah, bullish engulfing kah? Anda harus cari 3 teman itu. Jadi sekali lagi saya review ya. Anda harus tahu di mana support. Setelah Anda tahu di mana support, Anda cek apakah ada candle yang memihak kepada Anda. Cukup 3 candle saja yang Anda harus ingat. Hammer, piercing, bullish engulfing. Itu Anda cari di Google, bentuknya seperti apa. Banyak ya penjelasannya. Seperti itu. Sudah ketemu, baru Anda bisa action. Belum ketemu candle itu, gak usah action, beli di support. Semoga ini menjadi pencerahan yang baik bagi Anda. Anda tidak lagi menjadi orang yang wah trading itu gampang ya, beli di support jual resisten. Tidak semudah itu, namun tidak juga sesulit yang Anda takutkan, tidak sesulit yang Anda bayangkan. Mudah tapi tidak semudah yang Anda kira. Ya. Semoga bermanfaat.